Seringkali gini, masyarakat itu susah berubah dan lain sebagainya, misalnya mindsetnya masih salah dan ini pertanyaan baliknya lo mindset yang bermasalah kok, gitu kan? Lo kapan Anda berubah? Bagi seorang penguasa kapan Anda berubah? Apa-apa kok kemudian disalahkan pada masyarakat, kan gitu? Karena prime movernya itu ada di pemerintah. Jadi frame-nya itu tidak ada rakyat yang salah adalah penguasa yang salah. Penguasa yang salah. Mas Lurah ini juga yang salah gitu loh. Apakah ini dilalah atau tidak, sampean yang anti negara itu adalah lurah, adalah kepala desa, adalah kepala pemerintahan yang punya otoritas dalam kebijakan eksekutif di desa. Gimana menjelaskan itu? Jadi itu sebenarnya ini bagian dari eksperimentasi. Jadi jauh sebelum saya menjadi kepala desa, itu kan saya mencoba untuk mendorong transformasi sosial. Tetapi pendekatannya adalah kultural. Jadi di luar sistem negara. Tahun 2012 ada kesempatan untuk merebut kekuasaan, gitu kan? Merebut kekuasaan di desa. Yang kemudian itu kita niatkan ini menjadi bagian dari proses transformasi sosial tadi, sehingga ini menjadi hanya sebagai untuk membandingkan saja bagaimana kemudian ketika transformasi sosial itu dilakukan di luar sistem dengan transformasi sosial ketika dilakukan di dalam sistem. Kalau dibilang kita itu siapa? Kita itu adalah makna jamak dari saya ya. Jadi makna jamak dari saya. Artinya bukan ada satu tim gitu. Nah, yang kira-kira punya pemikiran yang sama lah. Saya kira gitu. Saya tidak tahu, tidak bisa kemudian nyebut siapa-siapa. Tapi saya yakini bahwa kesadaran ini dimiliki oleh bagian dari kegelisahan bersama, mimpi bersama tadi. Bersama, kira-kira semacam itulah. Ternyata lebih cepat. Transformasi sosial itu dilakukan dalam sistem atau pendekatan yang struktural. Karena kita punya kewenangan untuk mengatur, kewenangan untuk memaksa orang berubah. Berbeda kalau misalnya kemudian kita lakukan di luar sistem. Jadi sebetulnya pelajarannya sih sebetulnya sangat simpel. Sebetulnya persoalannya itu bukan negara itu sesuatu yang buruk atau tidak berguna, tetapi orang-orang yang berada dalam negara itu persoalannya, yang kemudian mungkin tadi ada istilah merebut kekuasaan, istilah gagahnya semacam itu. Padahal sebetulnya konten sebenarnya adalah bagaimana orang yang mendapat kewenangan untuk itu adalah orang yang baik dan benar, yang budiman dan tidak sombong. Sebetulnya kan itu saja kan ya. Jadi karena sebenarnya tugas negara itu hanya mengatur dan mengurus kepentingan warga negara. Yang terjadi hari ini itu mengaturnya lebih dulu, ngurusnya belakangan. Mengaturnya lebih dominan, mengaturnya dominan, terus kemudian mengurusnya itu seenaknya, semampunya gitu. Sehingga banyak sekali kepentingan masyarakat itu yang diatur sedemikian rigid, tetapi tidak pernah diurus. Dilarang buang sampah tanpa menyediakan infrastruktur politiknya, tanpa menyediakan infrastruktur sosialnya, tanpa menyediakan infrastruktur ekonominya, tanpa menyediakan infrastruktur teknologinya, gitu kan. Kalaupun disediakan ya ala kadarnya, gitu kan. Tapi aturannya itu gila-gilaan, tapi urusannya tidak jelas. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi tugas negara itu ya tugas pemerintah dalam hal ini ya. Tugas pemerintah itu hanya mengurus dan mengatur. Urusi dulu baru diatur. Tapi yang terjadi diatur dulu, semuanya diatur, gitu. Urusan oleh ngurusi itu kayak belakangan dan ala kadarnya lah. Kadarnya, gitu. Terlalu banyak ojo, terlalu banyak dilarang, tetapi jalan keluarnya dan sebagainya itu yang tidak jelas. Mas Lurah, Anda punya kekuasaan sekarang apapun juga itu di desa. Apa yang kemudian Anda lakukan ketika dalam tanda petik Anda berkuasa? Jadi sebenarnya yang kita lakukan pertama kan, jadi kalau kita ngomong kemandirian desa ya, kemandirian desa itu tergantung pada 3 aspek.
ada aspek kapasitas sosial. Kapasitas sosial itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh warga desa. Yang kedua itu adalah kapasitas politik dan kepemimpinan, itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh seorang kepala desa. Yang ketiga itu adalah kapasitas proses dan birokrasi, itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa. Dari ketiga kapasitas itu, kunci kemandirian desa itu ada kapasitas sosial, sumber daya yang dimiliki oleh warga desa. Sehingga tetapi besarnya sumber daya atau kapasitas sosial tadi itu tidak serta-merta bisa kita gunakan sebagai modal sosial sebagaimana yang kita pahami sebagai partisipasi, karena partisipasi itu mensyaratkan kepercayaan. Nah, saat ini kita itu hidup dalam situasi di mana warga negara sudah tidak lagi percaya kepada negara. Maaf, kalau masyarakat atau rakyat desa itu tidak percaya pada sistem, pada tatanan segala macam, itu apa sih sebetulnya persoalannya? Ya, memang karena tidak ada yang bisa dipercaya, tidak ada keteladanan. Jadi karena di kapasitas politik dan kepemimpinannya itu yang lemah, kapasitas proses dan birokrasi yang ada di aparatur negara itu juga lemah. Misalnya gini, kapasitas politik itu adalah kemampuan seorang kepala desa untuk mengarahkan kebijakan. Nah, kapasitas politik itu sangat ditentukan dari proses politiknya. Jadi kalau dia berangkat dari sebuah proses politik yang bermasalah, kapasitas politiknya itu mesti bermasalah. Nah, sementara kita banyak mendengar bahwa sistem politik kita, sistem demokrasi kita, sistem pemilu kita dan sebagainya itu banyak bermasalah. Apakah itu yang elitis atau apakah itu yang dikuasai oleh kelompok kepentingan tertentu? Problem dasarnya apa dan bagaimana mengatasi hal itu? Ya, jadi yang pertama adalah terkait dengan kepercayaan itu, sehingga kemudian yang kita lakukan adalah kita harus memberikan pesan bahwa kita sedang berubah. Harapannya adalah kemudian melahirkan kembali kepercayaan itu. Nah, kuncinya ada di kapasitas politik dan kepemimpinan. Kepala desa itu bagaimana kemudian dia mampu membangun kapasitas politik yang baik. Kapasitas politik yang baik harus diawali dari proses politik. Artinya ketika proses politik ya harus kita jaga betul. Itu yang kemudian kita sampaikan tadi, tidak ada niatan untuk menjadi kepala desa. Yang kita niatkan itu adalah menjaga proses politik agar berlangsung secara sehat. Harapannya siapapun yang terpilih itu relatif punya prasyarat yang cukup untuk membangun kapasitas politiknya. Mas, kalau kita dengar cerita-cerita, jangankan menjadi lurah ya, menjadi kepala dusun aja mengeluarkan duit bisa sampai miliar. Saya dengar misalnya itu ada yang seperti itu. Sampai keluar duit berapa jadi lurah? Jadi tahun 2012 itu kita tidak lebih dari 80 juta rupiah dan tidak ada 1 rupiah pun yang kita gunakan untuk membeli suara. Karena yang kita lakukan waktu itu adalah melakukan perlawanan terhadap politik uang. Dari mana duit 80 juta rupiah itu dan untuk apa? Ya, dari misalnya untuk konsolidasi konsolidasi kader, terus kemudian pertemuan dan lain sebagainya. Yang kemudian tidak ada 1 rupiah pun yang kita angkatkan untuk membeli suara. Bahkan secara tegas dan terbuka kita sampaikan bahwa saya akan melakukan perlawanan terhadap siapapun yang menggunakan kekuatan uang untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa. Dan itu kita buktikan. Artinya ketika misalnya ada seorang ketua RT waktu itu datang ke rumah, Pak, saya punya 60 suara. Nah, terus gimana? Ya biasanya sih satu suara 50.000 atau 100.000 lah. Saya sampaikan di ngapunten estu Kang itu. Mohon maafnya agak kasar. Jadi untuk meniduri seorang pelacur, itu biayanya aja 150.000 rupiah di Sarkem itu kan, dan itu tidak bisa milih dengan harga segitu. Artinya yang paling rendah, harga yang paling murah itu ada 4 calon. Ya, 4 calon. 4 calon, saya dapat 43%. 43%, wow dasar itu kalau 4 calon 43 itu dasar. Dan kita punya 20.100 DPT. Ini 20.100 DPT untuk memenangkan itu tidak lebih dari 8. Anda waktu itu umur berapa? 30, berarti kalau 2079 33 tahun. 33 tahun. Yang paling muda, terus kemudian yang paling tidak pernah berinteraksi dengan desa, tidak populer karena tidak pernah Kok menang kok 43%?
yang nomor 2 itu 21, nomor 3-nya 20 gitu kan. Terus yang lainnya sisanya sekitar 16 atau berapa. Kalau kita mengevaluasi gitu, kok bisa menang, kenapa Mas Lora? Ya artinya ini sebenarnya warga desa pengen gagasan perubahan. Pengen gagasan perubahan yang kebetulan itu nyambung dengan apa yang kita tawarkan kan gitu. Waktu itu bagaimana cara kampanyenya? Saya itu punya kesempatan hanya 6 minggu persiapannya. Karena mendaftarnya paling akhir. Jadi, itu juga karena desaan tidak ada orang lain atau apa? Sebenarnya lebih kepada kesadaran. Jadi saya itu menunggu sampai, jadi saya nunggu syarat sahnya maju, syarat wajibnya maju, syarat wajib bagi diri saya untuk maju. Jadi sampai dengan setengah jam sebelum penutupan saya masih menunggu. Jikalau ada seseorang yang sekiranya bisa meyakinkan untuk saya titipi amanah, biarkan orang lain yang maju. Tapi sampai dengan setengah jam ditutup itu saya tidak menemukan keyakinan itu dari 3 calon yang semuanya kok ini kelihatannya kok susah untuk kemudian ikut memilih untuk menjadikan gagasan saya itu menjadi wujud. Akhirnya ya udahlah bismillah maju gitu kan. Tapi itu sekali lagi ya kita maju itu dalam rangka untuk menjaga proses. Melakukan perlawanan itu harapannya siapapun yang terpilih itu relatif punya kapasitas politik. Dalam tanda petik bagian dari eksperimen. Itu karena kita letakkan dalam konteks transformasi sosial gitu. Nah itu proses transformasi yang unik. Eksperimen. Dalam konteks itu sehingga kendala itu sebenarnya tidak ada. Dalam konteks rekayasa sosial itu yang namanya kendala tidak ada. Semua kecenderungan itu harus diterima apa adanya. Tidak boleh kemudian ditolak selama dia itu tidak melanggar apa-apa yang kita sumpahkan. Jadi saeneke bentuk warga desa niku mboten angsal ditolak. Jadi karena resistensi dan apresiasi itu sebenarnya keduanya itu hanya penanda. Penolakan yang yang dilakukan oleh sebagian orang atau resistensi yang muncul dari sebagian orang itu hanya sebuah penanda bahwa bisa jadi gagasan perubahan kita itu salah. Apresiasi itu hanya sebagai penanda bahwa gagasan transformasi sosial kita itu sudah berada pada jalan yang benar, sehingga bagi yang resisten itu tidak kemudian kita abaikan atau kita negasikan, tetapi itu menjadi bagian dari refleksi. Ternyata bisa jadi ini salah. Sebelum ke persoalan itu, tingkat resistensi itu sampai sekarang bagaimana? Masih berlangsung? Tidak pernah saya ukur. Tidak pernah. Yang penting lebih kepada intuisi sebenarnya. Karena resistensi kadang-kadang tidak mewujud dalam sebuah ungkapan. Bisa jadi gestur, bisa jadi kecenderungan, bisa jadi sebuah fenomena di satu kelompok masyarakat. Itu sudah bisa kita baca sebagai bagian dari resistensi. Jadi tidak harus terucap. Artinya keterukurannya itu kualitatif. Kualitatif ya padanya intuisi lah yang kemudian main. Ini kelihatannya ada yang tidak pas lah. Nah, ketika tidak pas itu bukan mereka yang resisten itu yang kemudian disalahkan, tapi bisa jadi waktunya yang tidak pas, bisa jadi atau, strateginya yang metode yang harus dipakai kemudian jadi yang harus diubah atau apa benar? Jadi bisa jadi gagasannya sendiri yang salah. Yang kemudian itu yang kemudian untuk membangun kapasitas politik yang baik. Salah satu kapasitas dasar yang harus dimiliki oleh oleh seorang kepala desa adalah kapasitas responsif, tanggap terkait dengan kebutuhan, tanggap terkait dengan permasalahan. Jadi lebih pada persoalan integritas pribadi, integritas moral seseorang yang beliau tadi sebelumnya katakan tentang problem kenapa muncul ketidakpercayaan rakyat, terus kemudian muncul anti negara, ya karena orang-orang yang mendapat atau berada di situasi itu memang tidak memenuhi syarat atau apa. Saya seringkali membela dalam situasi semuanya, membela kepentingan rakyat. Seringkali gini, masyarakat itu susah berubah dan lain sebagainya, misalnya mindsetnya masih salah dan ini pertanyaan baliknya lo mindset yang bermasalah kok gitu kan. Lo kapan Anda berubah? Sebagai seorang penguasa kapan Anda berubah?
apa-apa kok kemudian disalahkan pada masyarakat, kan gitu. Karena prime movernya itu ada di pemerintah. Ya, jadi frame-nya itu tidak ada rakyat yang salah adalah penguasa yang salah. Penguasa yang salah. Mas Lurah ini juga yang salah gitu loh kalau. Karena gini loh. Jadi saya itu kan disumpah. Jadi dalam konteks bernegara, relasi warga negara dan negara itu warga negara dianggap salah. Itu hanya ketika melanggar apa yang kita sumpahkan. Jadi saya itu disumpah, demi Allah saya bersumpah untuk menjalankan tugas sebagai seorang kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, menegakkan kehidupan demokrasi, menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Warga negara itu salah dalam konteks relasi bernegara ketika dia melanggar nilai-nilai demokrasi, ketika dia tidak lagi percaya pada Pancasila, tidak lagi percaya pada Undang-Undang Dasar 45. Ini adalah koridornya. Nah, selama warga negara itu berada dalam koridor yang kita sumpahkan, apapun bentuknya itu harus diurusi. Apapun bentuknya itu kemudian harus diterima apa adanya, tidak boleh kemudian ditolak. Nah, kenapa mereka demikian? Ya itu menjadi tugas negara untuk kemudian mentransformasikan mereka untuk menjadi memperoleh kehidupan yang lebih baik atau berperilaku kehidupan yang lebih baik. Mas Lurah, sekarang kita ngomong soal BUMDes ya. Apa yang ada dalam pikiran Mas Lurah mengenai BUMDes ini? Jadi BUMDes, dana desa. Jadi BUMDes, dana desa dan lain sebagainya itu sebenarnya hanya alat dalam rangka untuk menjalankan kewenangan sekaligus melakukan pengelolaan atas aset. Jadi yang namanya kemandirian desa itu adalah kemampuan desa untuk mengelola kewenangan dan aset. Nah, alatnya itu salah satunya adalah ada BUMDes, ada dana desa, ada lembaga desa dan lain sebagainya. Nah, yang dengan demikian karena dia alat, landasan filosofisnya itu harus dapat dulu. Landasan sosiologisnya juga harus dapat dulu, baru kemudian pada landasan yuridisnya itu kan ya, terkait dengan tata aturan, implementasinya harus runtut. Dia harus punya landasan filosofis yang cukup, landasan sosiologis yang juga cukup, landasan yuridis agar ini ada tertib hukum, tertib asas dan lain sebagainya. Kita juga harus mengacu pada landasan yuridis yang ada. Ya, baru kemudian implementasinya itu dalam dilakukan. Sehingga itu yang kemudian menjadikan penting kenapa BUMDes itu harus dimaknai dalam 3 perspektif. Jadi kan perspektif ekonomi karena itu dia badan usaha, artinya dia entitas bisnis. Keberhasilannya itu diukur dari perspektif bisnis tadi, perspektif ekonomi tadi adalah seberapa besar profitnya. Tapi jangan dilupakan bahwa dia meskipun badan usaha, tapi dia itu milik desa. Sehingga kemudian di sana ada perspektif sosialnya. Sehingga kemudian kalau perspektif sosial ini juga harus diperankan sebagai entitas sosial, menjadi bagian dari jaring pengaman sosial, menjadi bagian dari upaya untuk mengkonsolidasi secara sosial, yang sehingga kemudian ukuran keberhasilannya itu ditentukan dari seberapa besar manfaatnya. Kalau kita ngomong Kampung Mataram dulu nih, Kampung Mataram ini apa nih? Ya, Kampung Mataraman ini menjadi salah satu unit usaha BUMDes. Salah satu dari unit beberapa. Kita punya beberapa unit gitu ya, unit usaha. Nah, ini misalnya terkait dengan perspektif sosialnya. 60% yang bekerja di Kampung Mataraman ini adalah berasal dari kelompok marginal. Ada penyandang disabilitas, ada perempuan kepala keluarga, ada lansia, ada pemuda putus sekolah dan lain sebagainya, yang mana mereka itu warga desa yang mempunyai keterbatasan akses untuk memperoleh sumber penghidupan yang layak ketika mereka bekerja di luar desa. Maaf kalau kita ngomong tentang data nih, kan tadi dikatakan tentang basis data. Di Kelurahan Panggung-Harjo itu Pak Lurah tahu persis gitu berapa jumlah warganya dengan kondisi apapun gitu. Jadi itu kita lakukan sejak tahun 2015, upaya untuk kemudian membangun sistem perencanaan berbasis data spasial gitu. Jadi yang mengelola setidaknya ada 5 metadata di sana. Jadi 5 metadata itu meliputi data pendudukan, terus kemudian data biofisik. Data biofisik itu adalah data infrastruktur lingkungan permukiman, panjang ruas jalan, rumah tidak layak huni, kepemilikan jamban dan lain sebagainya. Kita tahu di mana
siapa pemiliknya, bagaimana profilnya, termasuk kalau data ekonomi yaitu sebaran penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi mereka, sumber pendapatan mereka, termasuk juga pola konsumsi mereka. Itu kita terus kita bangun, termasuk kemudian dari sana kita tahu kemudian metadata sosial sosial itu kita sebaran penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan mereka, jadi tingkat pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, termasuk penyandang masalah kesejahteraan itu semuanya terdata di kantor kelurahan. Kita punya satu sistem perencanaan berbasis data spasial tadi, sehingga dari sana kita tahu berapa banyak sih lansia dengan ketergantungan, siapa, di mana, bagaimana profilnya, ibu hamil. Saya boleh tanya, tidak semua desa seperti itu ya? Kesadaran bahwa kemudian data itu menjadi penting itu belum menjadi sebuah kesadaran banyak pihak lah. Ya. Kalau tanggapan sampean tentang imunitas dalam konteks kesehatan ya, terus kaitannya jaga jarak dan sebagainya, kaitan dengan COVID gimana sih Mas? Pada akhirnya semuanya itu akan kena COVID. Pada akhirnya semuanya kena COVID. 90% itu bisa bertahan. Bagaimanapun jasad manusia itu jauh lebih cerdas dari apapun. Ya, artinya ketika ada satu benda material asing yang masuk itu akan mudah sekali, ya juga mudah untuk kemudian diidentifikasi dan lain sebagainya, membangun sistem imunitas dan lain sebagainya untuk melemahkan itu. Karena bagaimanapun secara fisik itu kita yang paling sempurna. Artinya 90% itu bisa mengatasi itu dengan sendiri. 10%-nya itu yang kemudian harus dibantu. 10%-nya? Iya, 10%. Iya, dengan intervensi medis, dengan layanan medis. 10% itu ada di lansia, ada di anak-anak, ada yang penyakit penyerta komorbid itu, karena dia secara sistem itu sudah berkurang, sudah berubah dengan yang paling penting dari herd immunity ini adalah kemudian 10% itu dijaga agar tidak sakit bareng. Karena kalau itu bareng sakitnya, segede apapun rumah sakit lah, itu tidak bakal mencukupi. Sehingga ini ditoto pelan-pelan, yang 10% ini, agar kemudian tertangani secara baik. Kalau misalnya terjadi masalah gitu, sekuat tubuh apapun manusia itu juga bisa terkena juga? Semuanya nanti, semuanya akan terkena. Pada akhirnya itu nanti kalau sudah tercapai herd immunity, itu 70-80% semuanya sudah kena. Itu kira-kira nanti manifestasinya kayak orang masuk angin biasa. Jadi aku tolong dikeroki, aku kena COVID besok kayak gitu. Herd immunity itu terjadi. Ini 80% ini yang kemudian akan melindungi yang 20%. Jadi distribusinya akan muter di 80% ini karena saking banyaknya kan. Jadi kalau misalnya ini ada flu ya, ada sekumpulan, ada 10 orang flu, 8 orang yang lain sudah kena flu, itu sudah yang 2 ini akan terlindungi Kak. Nggak akan semuanya kena, semuanya enggak selesai gitu kan. Teorinya gitu ya? Iya kayak gitu. Enggak, ini kan ya tadi Mas Lurah ngomong tentang pengetahuan yang tidak sepadan, tidak setara, itu kan yang membuat kadang-kadang kita nggak ngerti nih, masyarakat awam. Jadi, tidak ngerti. Secara manusiawi kan gini, secara manusiawinya secara alamiah itu tubuh punya kemampuan untuk menolak benda asing. Ketika benda asing itu masuk lewat mulut, itu dibatukkan agar keluar. Ketika masuk lewat hidung, dibersinkan agar keluar. Tetapi ketika terpaksanya harus masuk, itu kemudian ditangkap kita menjadi demam atau dan itu adalah upaya kita untuk mengenali benda asing itu. Kan, untuk kemudian dari benda asing itu kita rancang antibodinya. Sistem antibodi dibangun dan lain sebagainya. Nah, kalau benda asing itu baru pertama kali masuk ke tubuh, itu butuh waktu kurang lebih sekitar 10-14 hari. Dari mulai mengenkripsi, mengenali, kemudian mendirect untuk kemudian membangun pabrik yang memproduksi antibodi, baru kemudian memproduksi antibodinya. Itu butuh waktu sekitar 10 hari. Nah, kalau itu suatu saat nanti benda yang sama itu akan masuk,
Kita hanya butuh kita waktu nggak 1 apa-apa hari. 1 hari. Tinggal pabrik produksi langsung gitu ya. butuh waktu. Jadi kayak orang apa tadi yang disebut masuk angin kayak Ya, apa biasa kayak gitu ya. Gitu. Pada akhirnya ketika antibodinya sudah ada, ya sudah. Ning membangun persoalan pabrik antibodi itu loh Mas. Nah, itu butuh itu yang tadi 90% itu bisa membangun sendiri. Yes. Tanpa intervensi apapun. Bukan, maksud saya kesadaran untuk itu supaya terjadi berjalan sistem antibodi yang benar, misalnya tentang gaya hidup kayak tentang pola makan kayak itu menjadi salah satu hal yang kemudian yang sebagian masuk yang 10% tadi ya. Apa yang dikonsumsi misalnya kan yang di eksploitasi itu kan sebetulnya kan citraan ya, maka ada komodifikasi tentang ini sebetulnya beracun, ini sebenarnya nggak berguna, tapi orang mengkonsumsi karena itu bagian behavior tadi yang membuat orang bisa dikatakan modern dan sebagainya. Padahal di situ ada pelemahan, apalah orang ngerti daya imunitas apa-apa, kan gitu-gitu kan. Kok saya nggak dengar kampanye-kampanye kayak gituan itu ya untuk membangun jadi sistem antibodi kita. Tubuh kita itu kan kalau sakit itu harusnya kan namanya sistem medis kita yang karena dikapitalisasi gitu kan. Jadi sehingga interferensinya obat. Ya. Kan harusnya enggak. Ya. Harusnya adalah kemudian refleksi diri. Kenapa saya sakit ya? Kan gitu. Tadi kalau refleksi diri itu artinya kebudayaan, agama dalam pengertian religiositas. Tapi kan itu kan menyenangkan. Jadi dia kan sebenarnya simptom gejala itu kan kemudian harusnya itu namanya rejim medis semacam itu. Dan kita banyak berhadapan dengan rezim-rezim. Ya, kalau sakit ya minum obat ya. Padahal kalau harusnya jangan. Kalau kebudayaan kan enggak itu. Kalau sakit ya coba diganu deh. Coba runut kenapa kamu sakit sih? Ya. Gitu kan? Ya. Oh, ternyata kemarin hujan-hujanan, setelah hujan-hujanan lupa makan, langsung tidur, nggak mandi dulu, misalnya kayak gitu. Yang itu kemudian membangun pengetahuan besok kalau hujan ya enggak apa-apa hujan-hujan tapi makan dulu ya. Setelah itu mandi ya. Kan gitu. Tapi kan yang terjadi enggak, ketika terjadi pilek gitu ya sudah minum obat ya. Ya itu sistem pengetahuanisasi itu yang dibunuh. Makanya ya itu kita itu hanya mewariskan tanah, tidak pernah mewarisi pengetahuan. Mas Lurah, sudah berapa tahun Mas Lurah ini menjadi orang berkuasa? Bukan menjadi orang berkuasa, tetapi menjadi orang yang berada di bawah tiang gantungan gitu. Orang yang berada di bawah tiang gantungan. Jadi sebenarnya tahun 2018 ketika periode kedua itu saya punya kesempatan untuk melepaskan tali gantungan itu. Tapi karena memang sampai dengan H-1 tidak ada yang mendaftar. Iya. Pada akhirnya harus ada orang yang kemudian mengambil tanggung jawab itu kan, sehingga artinya di Pilkades kedua 2018 tidak ada yang mendaftar. Tidak ada yang mendaftar gitu. Sampai H-1 itu tidak ada yang mendaftar. Jadi takut sama sampean. Wong saya aja tidak maju kok. Gimana? Iya. Saya aja tidak maju. Saya tuh tidak ada niatan maju lagi gitu. Jadi gini, ketika saya mengucapkan sumpah jabatan, saya itu mengibaratkan saya itu berada di bawah tali gantungan, di bawah tiang gantungan. Ketika sumpah terucap, tali gantungan langsung masuk ke leher. Itu saya sandang selama menjabat. 2018 pertengahan, ketika masa periode pertama berakhir, saya punya kesempatan untuk melepaskan tali gantungan itu. Akhirnya saya lepaskan, gitu kan. November 2018 saya pakai lagi itu tali gantungan sampai hari ini. Karena itu, tidak ada yang maju. Itu tindakan paling bodoh yang pernah saya lakukan. Nah, tuh. Gitu. Jadi bagaimana mungkin tali gantungan yang sudah saya lepas itu kemudian saya pakai lagi. Nah, tuh. Sehingga kemudian sampai saya betul-betul menikmati hidup sebagai seseorang yang bebas merdeka itu ya pasca periode pertama sampai menunggu itu betul-betul manusia bebas betul.
Jadi dari 2018 sampai 2021 berarti berapa? 3 tahun ya? 3 Iya. tahun mengalami kebodohan Nggih. sampai 2024 Nggih, nanti itu akan saya akan sandang menikmati terus. kebodohan dengan gantungan. Tali gantungan Ya, itu. tapi saudara-saudara para kepoan-kepoati juga harus tahu bahwa Kampung Mataraman atau mungkin Bumdes Panggung Harjo itu punya, kalau boleh dibilang, keuntungan laba rupiah itu Di tahun 2019 sebelum pandemi itu pendapatan kita ya sekitar 6,4 6,5 miliar. 6,4 sampai dengan 6,5 miliar rupiah. Selama pandemi kita masih mencatatkan pembukuan positif sampai sekitar 4 miliaran lah gitu. Dalam masa ada pandemi turun ini gitu, tapi ya tetap aja masih bertahan. Dan ya dalam situasi ekonomi sulit semacam ini ya itu tidak tutup gitu aja sudah juara gitu kan. Berapa unit usaha yang ada di Panggung Harjo untuk BUMDes-nya? Sebelum pandemi itu ada 6, terus kemudian selama pandemi itu kemudian kita lakukan likuidasi, konsolidasi kayak gitu. Sekarang yang jalan apa, Mas 4 Lurah? gitu. Kampung Mataraman, pengelolaan sampah, terus kemudian ada manufacturing, sinergi Panggung Lestari gitu, tambah satu lagi itu pelataran depan. Oh, yang Panggung Lestari itu apa itu? Itu produksi Tamanu Oil. Tamanu Oil itu minyak nyamplung. Oh, oke, Tamanu Oil. Yang sampah tadi untuk lingkungan sendiri. Lingkungan sendiri, tapi mulai kemarin Februari ini itu kita perluas untuk pengelolaan sampah medis keluarga. Mas Lurah, tadi Anda mengatakan bahwa kita kembali ke desa gitu. Kalau sebagai pribadi Mas Lurah ini memang pernah ke kota? Iya, setidaknya pernah jalan-jalan ke kota lah. Pernah jalan-jalan ke kota. Habis kuliah itu? Ya tetap aja di Jogja, tapi tetap juga tetap di Jogja gitu. Ya pernah sekali ke Katanya pernah jaga apotek ya? Ya memang pekerjaannya jaga apotek kan, apoteker itu. Apoteker, jadi jaga apotek. Sekarang masih tetap apoteker kan? Masih apoteker karena profesi itu. Ya sekarang ada beberapa prinsip dasar yang dari artinya saya kuliah di farmasi 11 tahun itu juga pada akhirnya ada prinsip-prinsip dasar yang kita gunakan. Ada manfaatnya gitu 11 tahun gitu kan. Ya, misalnya apa Mas? Kaidah umum dari farmasi misalnya ars preparandi. Apa itu? Ars preparandi itu adalah seni meracik gitu. Meracik. Seni meracik, ars preparandi. Itu yang kemudian kita gunakan. Itu kaidah umum di ilmu farmasi itu ya seni meracik. Jadi sekarang meracik apa? Obat atau apalah yang bernilai obat, sekarang meracik. Potensi desa, meracik desa dan sebagainya. Rekayasa kimia ya sekarang menjadi rekayasa sosial gitu dan sebagainya. Mas, tapi kalau kembali ke soal desa tadi, kalau kita berdasarkan romantisme sementara sistemnya juga tidak terbangun, apa kita tidak mimpi ya atau utopia saja gitu? Enggak, artinya kita ada namanya visi besar untuk mewujudkan tatanan Indonesia baru dari desa, itu 2045. Nah, upaya-upaya untuk itu sudah terus kita lakukan pelan-pelan itu agar kemudian itu tidak kemudian berhenti sebagai utopia. Gitu, artinya ini karena itu reasonable, sangat rasional, gitu, sangat masuk akal untuk kemudian bisa dicapai. Artinya kita punya visi, cita-cita besar untuk mewujudkan tatanan Indonesia baru dari desa, dan tatanan Indonesia baru dari desa itu kita turunkan dalam tahapan-tahapan yang sangat achievable, jadi sangat bisa dicapai, sangat bisa dicapai gitu, dan itu yang kemudian menjadikan kita optimis bahwa pada akhirnya nanti tatanan Indonesia baru dari desa itu bisa mewujud. Jadi sederhananya itu menjadikan desa sebagai tempat hidup yang patut, layak dan bermartabat bagi semua warga bangsa. Nah, Mas Lurah, maaf, kalau kita ngomong tentang apa ya yang disebut-sebut sebagai bonus demografi yang terus kemudian menuju Indonesia Emas 2045. Bagaimana syarat dan ketentuannya? Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat ketentuannya itu terdapat pada 3 hal. Yang pertama itu adanya kedaulatan politik. Jadi menjadikan desa menjadi arena demokratisasi politik lokal, di mana warga desa itu punya
akses yang cukup, kewenangan yang cukup untuk ikut serta menentukan arah kebijakan desa. Kemandirian juga. Yang kedua, daulat ekonomi. Daulat ekonomi itu menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal yang menjadikan warga desa yang mempunyai akses yang cukup untuk memperoleh atau memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomi yang ada di desa. Nah, syarat dari untuk kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi itu adalah terkait dengan kedaulatan data. Jadi adanya aktualisasi pengetahuan warga desa melalui pemberkuasaan. Jadi pemberdayaan itu sudah tidak cukup lagi saat pemberkuasaan. Ini istilah yang keren, pemberkuasaan. Jadi pemberkuasaan itu memberikan kuasa kepada warga desa agar kemudian mereka punya bargaining yang cukup. Tolong diuraikan lagi, Mas Lurah, pemberkuasaan itu. Pemberkuasaan itu bagaimana kemudian warga masyarakat desa itu ya berkuasa atas diri mereka sendiri. Nah itu terletak pada pengetahuan. Jadi ketika saat ini itu kita itu tidak punya pengetahuan yang kemudian ketika kita berrelasi dengan pemerintah itu timpang. Ketika kita berrelasi dengan swasta juga timpang, karena pengetahuannya berbeda. Karena mereka yang kemudian tidak ada ruang negosiasi. Nah, ruang negosiasi itu yang tidak adanya ruang negosiasi itu yang menjadikan kemudian secara politik tidak terwujud sebagai sebuah arena. Karena adanya cuma diatur terus gitu kan. Secara ekonomi juga semacam itu, kita dikomodifikasi dan lain sebagainya. Itu yang kemudian warga desa pada akhirnya tidak dalam kondisi yang tidak berdaya. Itu sehingga pemberkuasaan itu menjadi kunci dan itu ada di kedaulatan atas data. Kalau ini semacam peperangan sekarang bagaimana yang sedang berlangsung, gimana sekarang posisinya? Jadi itu bisa diukur dari posisi warga desa terhadap data itu sendiri. Hari ini kita itu hanya sebagai objek data, baik di hadapan pemerintah maupun di hadapan swasta. Di hadapan pemerintah kita disimplifikasi menjadi data-data statistik. Hanya menjadi angka-angka. Statistik sendiri itu berangkat dari kata state. Artinya itu menjadi alat kendali negara terhadap warganya. Jadi data-data statistik itu digunakan untuk mengendalikan, untuk mengatur tadi, untuk mengatur. Nah, di hadapan swasta, warga desa itu dikomodifikasi, datanya dikomodifikasi, dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi. Mohon maaf, hari ini itu loh, GoFood itu lebih tahu apa yang menjadi kesukaan saya daripada istri saya. Itu kan menjadi persoalan. Ya, AI yang ada di Facebook itu tahu kalau selera Anda tentang jaket, tentang roti, tentang apa, psikografi dibaca semua. Terus langsung disodorkan dari omongan Anda, dari postingan Anda gitu ya. Orang akan tahu nih, terus Anda akan disodori apa? Dari respon Anda, dari like, komen dan lain sebagainya itu akan kemudian dibaca. Itu menjadi yang kemudian dicitrakan sebagai psikografi kita, dicitrakan sebagai behavior kita. Itu kalau dalam ilmu pengetahuan sesuatu yang lumrah kan? Nggak, masalahnya warga desa itu kehilangan pengetahuannya. Jadi masalahnya adalah bahwa kita tidak menjadi subjek atas data kita sendiri, kita hanya menjadi objek data. Karena selama ini yang namanya warga negara itu adalah objek, tidak pernah menjadi subjek pelaku dari semua proses-proses yang dinamakan demokratisasi, membuka ruang untuk negosiasi, apalagi negosiasi gitu ya. Negosiasi itu hanya bisa berjalan ketika setara. Ya, kesetaraannya pada aspek pengetahuan. Jadi itu hipotesisnya Foucault itu benar. Bahwa knowledge is power, gitu kan? Nah, maka tadi yang dibilang by design tadi memang rakyat dibikin bodoh. Pengetahuannya dicabut, yang kemudian dia tidak punya kuasa atas diri mereka sendiri, gitu kan? Ya. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah mengembalikan kuasa itu melalui Anda menjadi 2018 Anda mengatakan oke, kembali menjadi orang bodoh dan dengan tali gantungan di leher gitu.
ya tadi dikatakan bodoh, dikatakan meskipun dikatakan diri sendiri. Tapi maksud saya itu tetap harus diambil karena dalam kaitan proses transformasi. Iya, karena pada akhirnya ya harus ada pihak yang kemudian mengambil tanggung jawab itu. Karena sampai dengan batas akhir penutupan pendaftaran calon itu tidak ada yang daftar. Kan tetap harus ada yang ngambil tanggung jawab itu. Mas Lurah, sebagai penutupnya, kan akan sangat banyak tergantung pada anak muda nih, Mas. Artinya situasi hari ini itu tidak pernah lepas dari konteks kok ya. Konteks yang kemudian situasi hari ini dilahirkan dari berbagai macam konteks yang melatar belakangnya. Nah, ketika konteks itu diciptakan by design ya, mereka hanya akibat saja dari cara pandang negara terhadap desa itu. Jadi pada anak-anak muda jangan khawatir, Anda tidak salah. Paling tidak salah benar gitu loh. Iya, karena ada satu situasi, ada satu sistem yang membuat Anda hanya menjadi objektifikasi dari. Ya, kira-kira semacam itu, menjadi akibat dari sebuah sistem yang memang didesain untuk menjadikan Anda semacam ini. Sehingga kemudian yang didorong itu adalah lahirnya kembali kesadaran kolektif bahwa ya masa depan kita itu ada di desa, masa depan kita ada di pemuda. Sehingga kemudian bagaimana pemuda itu kembali ke desa untuk bersama-sama setidaknya menjaga 3 komoditas strategis itu, setidaknya membangun kembali pengetahuan yang dulu pernah kita miliki menjadi basis resiliensi kita, ketangguhan kita. Itu yang sebenarnya harus didorong terus gitu, agar kemudian ya desa itu menjadi desa sebagai tempat hidup yang layak, patut dan bermartabat bagi semua bangsa, semua warga bangsa. Artinya ya dalam situasi itu ya keamanan, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan itu ya menjadi sesuatu yang diupayakan secara bersama-sama. Jadi ada relasi-relasi yang kemudian menjadikan kita setidaknya bisa bermimpi lah. Ya, relasi-relasi yang kemudian melahirkan satu situasi yang kondusif bagi anak kita untuk tumbuh kembang secara bermartabat tadi. Oke, terima kasih banyak Mas Lurah untuk kesempatan yang bagus ini. Saya susah ngomong kalau ketemu dengan Mas Lurah yang sangat sistematis, yang tahu apa yang dia sampaikan, tahu apa yang dia lakukan, tahu persoalannya. Itu menjadi kurang asik gitu. Menjadi kurang asik kan. Apalagi yang paling dasar itu, beliau ini adalah lurah, adalah kepala desa, tapi dia tetap sebetulnya konsepnya anti negara. Bukannya negara itu tidak penting, tetapi maksudnya adalah kalau negara itu menguasai hajat hidup warga negaranya, itu tanda bahwa warga negaranya tidak sehat. Bukan hanya tidak ada kemandirian, tapi ada objektifikasi. Terus kemudian ada orang yang main-main komodifikasi segala macam, yang membuat kemudian warga negara itu hidup dalam hidup dalam mimpi, hidup dalam pencitraan, hidup dalam satu simulakra yang diciptakan orang lain, pihak lain, bukan oleh dirinya sendiri. Tetapi proses untuk menjadi pembelajaran itu tidak dibukakan. Di situ tadi Mas Lurah mengatakan ini bukan salah rakyat, tetapi bagaimana penguasa, bagaimana kepemimpinan dijalankan. Meski sumber masalahnya harus dicari dalam sistem politik atau demokrasi kita, karena rakyat tidak diwarisi pengetahuan, melainkan hanya tanah. Itu pun kini banyak berpindah tangan. Di situ orang semacam Mas Lurah Wahyudi Anggoro Hadi menjadi relevan kehadirannya. Dan kira-kira semacam itu abstraknya. Nah, beliau betul-betul sarjana farmasi yang bisa meracik, mengolah warga masyarakatnya. Mudah-mudahan makin banyak manusia bodoh yang mau dikalungi apa tadi? Tali gantungan gitu. Terima kasih banyak Mas Lurah untuk percakapan ini. Matur suwun atas kesempatannya. Jangan tinggalkan desa, karena desa itu layak diperjuangkan.
jangan tinggalkan desa karena desa itu layak diperjuangkan. Nah, desa akan menjadi sumber kekuatan ekonomi dunia. Nggih. Matur nuwun. Nggih, matur suwun nggih, matur nuwun.